biaya hidup dari uang yang 500 ringgit tadi itu dipakai apa saja. Ini negara maju, negara makmur Malaysia ini yang pasti kebutuhan juga mahal ya kan, kebutuhan lebih mahal. Jadi dengan uang 500 itu saya ingin tahu sekali dari Mas Naim teman kita ini untuk apa saja. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel Semangat Sore guys. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe, lama nggak intro ya. Kalian memang kece-kece, smart and beautiful. Dan video kali ini tuh saya mau cerita tentang biaya hidup TKI Indonesia yang ada di Malaysia nih guys. Biasanya saya review kereta sama perumahan, hari ini di rumah saja dulu. Oke, hari ini ditemani sama teman kita ini yang nggak asik lagi sebenarnya guys, Mas Naim. Iya. Selamat datang di channel saya Mas Naim. Iya. Oke, jadi Mas Naim ini akan membantu saya untuk cerita tentang biaya hidup teman-teman TKI. Langsung saja kita mau tanya-tanya ini guys tentang biaya hidup teman TKI kita. Kita awali dengan gaji mereka ini biasanya kita dapatnya berapa satu bulan ini, Mas Naim? Biasanya satu bulan itu dapatnya berapa ringgit? Ya rata-rata 2.500 ringgit lah dalam satu bulan, itu belum OT. Oh, kalau basicnya berapa? Gaji 2.500, itu rata-rata segitulah. Tapi kalau ada OT mungkin holiday mungkin bisa lebih gitu lah. Oh, kalau holiday ada kerja itu dapat lebih. 2.500 lebih lah. Oh, kalau basicnya? Basicnya itu 1.500. Oh, Sekitar itu lah. itu kalau OT itu kerja lebih jam apa lebih hari Mas? Biasanya Ya lebih jam sama lebih hari. Dalam satu minggu kan kerjanya dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau masuk Sabtu itu dihitung OT lah. oh, bukan, kalau biasa kerja kontrak itu kan kerjanya OT itu disebut lebih jam ya kan. Maksudnya balik jam 5 kita balik jam 7 itu OT. Kalau kerjanya Mas ini Kerjanya 77. oh 12 jam lah. Oh, jadi 12 jam. kalau OT itu maksudnya di lain hari masih kerja gitu ya. Iya. Jadi dengan gaji 2.500 di video ini mau saya ungkap ditemani Mas Naim ini untuk biaya hidup sekaligus untuk kirim ke kampung dan kebutuhan di kampung itu apa saja sehingga bisa menyimpan berapa gitu ya guys. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi untuk TKI yang ya semua kita orang yang nggak berpunya terus kita kesini cari uang bisa pulang mendapat uang dan simpanannya lebih gitu ya guys. Oke, seterusnya kita mau cerita tentang mengelola uang ini guys. Jadi biasanya dapat gaji itu dikemanakan? Mau tukar HP dulu atau mau shopping dulu? Iya. Pertama ya. Kalau Mas ini? Kalau saya, kalau kadang kan dalam satu bulan tuh, contoh kita targetnya, contoh untuk makan sebulan itu 500 ringgit. Tapi tak tentu, kadang ada keperluan mendadak, buat telepon, suruh kirim duit, saya pinjam ke Mandu. Oh, jadi untuk satu bulan setelah gaji katakanlah tadi dapat 2.500, yang 500 Mas simpan dulu. Ya saya simpan dulu buat keperluan sebulan lah untuk makan saja. Untuk standby satu bulan. Dan kemudian yang 2.000 itu tanpa kompromi langsung kirim kampung ya? Ya kadang gitulah, saya langsung kirim dulu 2.000. Soalnya kan biasalah kebutuhan di rumah kan banyak, keperluan di rumah. Atau kadang-kadang biasanya ada orang gaji pertama satu bulan 2.500 contohnya ya kan? Iya. Dipakai dulu satu bulan, nggak tahu nanti habisnya berapa, sisanya baru dikirimkan gitu ya kan? Kalau TKI cowok sama cewek itu pengeluarannya sama nggak? Ya beda. Kira-kira kalau Mas yang cowok ini mengira kalau TKI cewek itu pengeluarannya lebih banyak apa lebih sedikit? Ya saya kira ya lebih banyak dari laki-laki pengeluarannya, perempuan cewek. Mungkin karena kalau cowok yang tidak merokok lebih hemat, kalau yang merokok lebih boros. Tapi kalau cewek biasanya yang nggak bermake up itu sedikit ya? Ya lebih kurang. Jadi kalau persepsinya Mas itu lebih banyak ceweknya. Ceweknya daripada laki-laki. Oke guys. Jadi setelah cara mengelola uang, video seterusnya saya membahas tentang biaya hidup
dari uang yang 500 ringgit tadi itu dipakai apa saja. Ini negara maju, negara makmur Malaysia ini yang pasti kebutuhan juga mahal ya kan, kebutuhan lebih mahal. Jadi dengan uang 500 itu saya ingin tahu sekali dari Mas Naim teman kita ini untuk apa saja ini. Oke Mas Naim, dari uang 500 untuk kebutuhan 1 bulan. Ya, pertama ya intinya untuk makan lah, makan. Kedua beli pulsa macam itulah, kredit. Beli pulsa. Kak, tapi makan, oke, kita lebih perinci dulu. Untuk makan saja ini kira-kira habis berapa? Ya 500-an. Makan 400, uang 500. Iya. Untuk makan 400. Iya. Itu makan apa Mas biasanya? Biasanya ya satu sayur, bulan? cuma sayur. Itu aku kan sukanya vegetarian. Vegetarian aja. Terus beras beli sendiri atau dikasih company? Ya alhamdulillah enak, soalnya kan di kilang tuh ada subsidi makan. Ya kita misalnya kan berkurang lah pengeluaran untuk makan gitu. Jadinya. Tapi untuk beras, minyak, terus gas itu biasanya dikasih. Kalau gas beli sendiri. Gas beli sendiri, beras dapat. Tak ada. Oh. Kita dapat subsidinya tuh di kilang, waktu di kilang kita kerja. Kalau di rumah kita beli sendiri. Kan saja itu 400 guys, jadi tinggal 100 saja. Ini untuk apa Mas? Itu beli pulsa macam itu lah. Pulsa 1 bulan habis berapa? Ya kadang 50 ringgit gitu lah. 50 ringgit. 50 ringgit. Itu kan biasanya ada paketan 1 bulan 30 ringgit ya? Iya. Kalau 40 ringgit yang lari 10 ringgit untuk telepon siapa ini? Ya soalnya ini Mas ini apa tuh, kita kan punya 2 kartu SIM card. Jadi dia kan ya 2 paket lah kita beli. Kalau 35 kan totalnya kan 70. Oh sudah 70. Dalam 1 bulan pulsanya. Oh tidak pakai hotspot? Dari 500 tolak untuk makan, 400 tolak untuk pulsa, 70 ya? 70. Tinggal 30 ringgit guys. Tinggal 30 ringgit lagi guys. Ini untuk apa Mas? Ya kalau ada sisanya ya buat bulan depan. Kalau ada sisa kan kita kan nggak tentu, kadang pengen apa tuh beli gorengan macam itu lah. Itu untuk 30 ringgit. Tapi biasanya bisa lebih 500 atau kurang 500 Mas biasanya? Ya rata-rata 500 ringgit dalam 1 bulan lah segitu. Kalau lebih sudah enggak ya? Ya kadang lebih kan pengen beli baju gitu. Beli baju, beli apa gitu. Sekarang lagi waktunya COVID ya kan? Ya, COVID-19. Jadi itu kalau waktu yang begini ini lebih boros apa lebih hemat Mas? Lebih hemat. Soalnya nggak keluar. Nggak makan di luar kan. Oh ya biasanya kalau keluar kan kadang kita makan di luar, makan di KFC macam itu kan mahal soalnya kan. Itu nggak jalan-jalan Mas? Nggak jalan-jalan segitu. Kalau jalan-jalan bisa lebih ya? Bisa lebih. Biasanya ini kalau nggak jalan-jalan rugi ya kan? Kerja di luar negeri nggak tahu dunia luar ya kan? Biasanya Mas jalan-jalan itu sebulan berapa kali? Ya nggak tentu lah. Nggak tentu. Kadang tiap minggu, kadang dalam 1 bulan itu 2 kali dalam sebulan lah. Jadi intinya untuk kebutuhan hidup itu 500 ringgit ya? Ya 500 ringgit dan kemudian rinciannya tadi sudah kita bahas. Kalau paling membengkak nih Mas untuk kadang beli baju, kadang tertarik beli jam tangan, kadang tertarik ingin berkumpul dengan teman-teman di sesuatu tempat kan gitu. Itu paling bengkak habis berapa Mas? 700 pernah, 700. Itulah segitu saya. Jadi dari yang dikirim tadi 2000, pengeluaran 500 yang ditarget, yang 2000 tadi sudah sampai kampung. Tapi barusan kita bilang ada pembengkakan ya kan, beli baju, beli itu biasanya dapat dari temen atau sisa uang dari kemarin atau receh-receh itu? Biasanya banyak pinjam. Oh banyak pinjam dari teman. Sudah minus sekitar 100-200 ringgit untuk
untuk pembengkakan kebutuhan ya guys. Iya. Kita tuntaskan pembahasan kali ini sampai di kampung harus menyimpan ya kan guys. Iya. Walaupun di kampung juga sebenarnya apa ya, kita cuman kerja beda tempat saja, yang artinya uang yang kita kirim juga kita pakai, bukan kita simpan ya kan. Di akhir video nanti akan saya bahas sama Mas Naim sampai berapa juta uang rupiah yang masih bisa tersimpan kerja di Malaysia ya kan. Kebutuhan hidup di kampung ini untuk istrinya, untuk anaknya itu. Nah, tadi kirimnya 2.000 ya. Iya, 2.000. Kirim 2.000 itu bisa jadi berapa juta Mas? 6 juta lebih ya. Ya sekitar 6 juta nah. Oke. Bungkus ya. Kita kira 6 juta. 6 juta sampai kampung. Iya. Untuk biaya hidup di kampung. Kasih ibu bapak, kasih saudara-saudara juga, kadang ya anak buah dikasih ya kan. Iya. Itu untuk kebutuhan saja. Kira-kira kalau boleh cerita Mas, apa saja untuk makan, untuk anak sekolah? Iya. Kalau pertama ya buat ibu, dikasih lah sedikit buat anak sekolah. Iya, iya. Pas itu buat kebutuhan sehari-hari, biasalah macam itu. Itu sampai akhir bulan Mas kirim lagi untuk makan, untuk biaya sekolah, untuk semua kebutuhan lah, untuk arisan, untuk nyumbang. Iya. Itu kira-kira dari 6 juta ya tadi. Iya. Dari 6 juta itu sisa berapa? Alhamdulillah bisa simpan 1 juta lah, sekitar 1 juta rupiah. Masih 1 juta rupiah. Itu kalau boleh tahu lingkungannya Mas itu di kota, di pekan, apa di kampung? Ya di kampung tapi dekat kota. Kalau mau ke kota itu dekat. Kira pekan lah ya. Iya. Itu 1 bulan biaya hidupnya di rumah itu sudah sekitar 3 juta. 3 juta itu untuk kebutuhan yang boros atau kebutuhan yang memang apa namanya ya? Kebutuhan primer ya, kebutuhan pokok ya. Iya segitulah kalau di Indonesia. Itu istri belum jalan-jalan ya? Sudah ya? Sudah jalan-jalan, sudah beli make up ya? Iya sudah. Oh. Soalnya kan istri saya kurang make up. Jadi kan cuma kurang make up. Dan iya. Akhir cerita dari video ini, kalau kita kerja di Malaysia dengan berprofesi di kilang dengan gaji 2.500, untuk kebutuhan sendiri di sini 500, kadang juga bengkak jadi 600-700 ringgit. Dan kemudian untuk yang di kampung 2.000 ringgit sama dengan 6 juta dipakai untuk kebutuhan di sana 3 juta ya. Iya. 3 juta. Berarti masih nyimpen 3 juta Mas? Iya, tapi kan kadang punya hutang juga lumayan. Kalau biasanya kalau setiap bulan tuh minimum 1 juta lah simpan. Oh, itu memang itu udah pasti sejuta. Sudah pasti seperti apa ya? Sudah akumulasi dari semua pengeluaran 1 bulan. Mas jawab tadi 1 juta memang ya. Untuk yang lain, untuk rekreasi, untuk dana perobatan ya. Iya. Oke lah, terima kasih sudah menonton teman-teman semua. Terima kasih yang sudah support juga. Terima kasih juga sama Mas Naim. Iya, sama-sama. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.